selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, udah ada yang gabung nih. Seperti biasa, bantu di-share terus komen. Apakah suara aku terdengar jernih, jelas? Apakah wajahku juga terlihat sumringah? Udah di hari kesekian puasa ini. Karena udah mulai kebiasa, jadi udah nggak ada lemes-lemes lagi ya. Boleh bantu di-share ke grup lagi, karena seperti biasa kita kadang teman-teman yang lain ketinggalan notifnya, jadi supaya teman-teman yang lain pada bisa ikutan gabung dan belajar bareng sama kita sore ini. Halo Diva, hai Ika, jelas ya, thank you udah komen. Sambil nunggu teman-teman yang lain gabung. Sore juga, halo Wanda. Aku mau ingetin lagi, seperti biasa sama teman-teman Morula ini, kita bakalan ngadain rangkaian live yang kalau kemarin-kemarin udah didatengin sama dokter Objin, kemudian udah ada nurse juga, kemudian udah ada dari head representatifnya, kemudian hari ini kita kedatangan dokter spesialis akupuntur, seperti itu. Nah, kaitannya apa sih dokter akupuntur dengan program kehamilan? Ini kan menarik banget ya. Kayak dibawa ke sesuatu hal yang baru banget buat kita gitu. Pasti semua juga pada excited dan kepo berat. Apa kaitannya akupuntur dengan proses atau program kehamilan itu? Halo, sore juga Wanda. Sore Tria. Sore dia, halo Mi, iya halo Diva, kayaknya udah aku sapa pertama deh. Suaraku nyampe nggak sih ke kamu? Selamat sore juga Indah. Dan kita ada tanya jawab ya, jadi nanti selama kegiatan berlangsung, selama live berlangsung, boleh langsung di drop aja pertanyaan yang pengen diajukan sama dokter hari ini. Nanti kalau misalkan pertanyaannya masih relate, aku bisa tanyain langsung atau memang nanti disiapkan waktu khusus untuk Q&A kayak gitu. Oh, again, ada giveaway seperti biasa. Giveaway-nya itu free konsul sama teman-teman Morula IVF. Konsulnya sama Dr. Objin. Nah, linknya kemana? Sebentar, aku kopiin lagi linknya, terus aku pin ya. Jadi kalian bisa isi di sana, kemudian nanti sama tim Morulanya akan dikontak. Begitu. Nih, aku bagiin di kolom komen. Tuh, udah muncul. Nah, aku pin ya. Jadi nanti komenannya ini akan ada terus muncul paling atas. Lah, hilang. Halo, sore juga Putri Dian. Nah, ini dia, aku pin. Silakan dipakai linknya, diisi. Jangan lupa ditulis di situ komunitasnya Madeleine. Kemudian nanti tinggal tunggu aja akan dihubungi sama tim Morulanya. Nah, hari ini kedatangan dokternya dari salah satu klinik Morula cabang Surabaya, begitu. Nah, seperti yang udah kita tahu, Morula ini kan ada di mana-mana ya di Indonesia, dan jadi salah satu market leadernya atau leadernya program kehamilan khususnya IVF. Terus kalian juga bisa follow Instagramnya Morula di @Morula IVF Surabaya atau @Morula IVF Indonesia. Kemudian Madeleine juga @Madeleine_911. Kemudian jangan lupa Mother University @MUNU_Mother University. Nah, aku juga lagi-lagi mau ngingetin lagi tentang program Mother University. Jadi ini adalah sekolah virtual khusus buat perempuan, di mana kita bagi ke dalam 3 level, 3 tingkatan, dan setiap level itu ada 4 materi di dalamnya. Jadi nanti ini tuh kayak games gitu, jadi challenging lah buat para ibu-ibu, buat para perempuan nih. Nah, kita harus beresin materi demi materi sampai akhirnya kita bisa naik level demi level. Nanti akan ada tugas, akan ada ujian, dan kalau misalkan pada takut nih, aduh gimana ya, ini ada tugas ujian, nanti aku takut nggak lulus gitu. Nah, nggak usah khawatir karena most likely ujiannya itu lebih ke, atau tugasnya itu lebih ke studi kasus aja sih, lebih ke kita supaya tahu nih tim pengajar
tahu bahwa mahasiswinya, partisipannya itu memang benar-benar sudah memahami materi yang sudah disampaikan kayak gitu. Kemudian indikator penilaiannya juga luas banget kok. Dan ini bukan soal benar salah yang exact ya, yang kayak 1+1 2, maka kalau jawabannya 3 udah pasti salah, gitu enggak juga. Ini lebih ke pokoknya studi kasus, pendapat, kemudian juga sejauh mana penerapan materinya di kehidupan nyata seperti itu. Nah, yang ngebedain angkatan sekarang, angkatan 6 dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya adalah di ujung tingkatan nanti akan ada yang namanya extra class. Tuh, dikasih bonus, namanya ada extra class. Nanti extra class ini mirip kayak kuliah umum lah. Semuanya wajib mengikuti, dan itu menjadi salah satu syarat untuk bisa wisuda. Tuh, di Mother University bisa wisudaan loh, dan wisudaannya itu online juga. Nah, karena kalau ada yang bingung, tadi sih sebenarnya sudah aku sampaikan ya, sekolah virtual, jadi memang semuanya online. Karena kita mau nyiptain program yang itu bisa terjangkau tanpa jarak dan waktu. Artinya, kalau misalkan nanti di kelas tidak bisa mengikuti secara full, tenang aja, karena kita tetap akan keep materi pembelajarannya, jadi semua pada bisa dibaca ulang, ditonton ulang kapanpun, dimanapun, kayak gitu. Nah, kalau bingung medianya pakai apa ya? Nanti aku gaptek nih, aku nggak bisa nih pakai ini itu segala macam. Gampang. Syarat utamanya yang penting punya akun Facebook. Jadi sekarang kita mau berdaya ini yang para punya akun Facebook supaya akunnya bisa dipakai lebih maksimal lagi, lebih bermanfaat gitu ya. Jadi nanti yang penting punya akun Facebook, semuanya para mahasiswi ini, para ladies akan dikumpulkan di dalam satu Facebook group private. Jadi nggak bisa ada yang masuk kecuali kita undang. Akan ada di dalam kelas Facebook group tersebut. Kemudian nanti tugas dan ujiannya juga akan dikerjakan di dalam Facebook account kalian sendiri gitu. Jadi kayak kalau kita nulis postingan itu loh gitu. Jadi tapi kita isi dengan materi ujian atau tugas kayak gitu. Gampang kan? Medianya mudah banget. Oh, ada maksimal umurnya nggak? Sebenarnya nggak ada. Jadi kita itu justru menganjurkan juga kalau untuk perempuan-perempuan yang memang belum menikah atau belum mempunyai anak. Gitu. Sama kayak di Morula ini juga loh. Kalau yang sebenarnya bukan cuma soal mereka yang punya masalah kesulitan hamil ya, tapi yang merencanakan kehamilan juga boleh loh konsultasi ke Morula gitu. Jadi karena programnya ini di modulnya di setting memang untuk mencakup segala usia perempuan ya, usia perempuan atau usia anak. Tapi memang kita sih anjurkan idealnya untuk kalau yang udah punya anak ya, yang untuk punya anak kira-kira di bawah 5 tahun lah kayak gitu. Supaya bisa relate sama yang sedang dijalani saat ini. Bahkan yang serunya nih tahun ini angkatan 6 malah banyak alumni yang kemarin yang angkatan kedua, angkatan ketiga kayaknya itu ikutan lagi di tahun ini saking nggak mau ketinggalannya. Karena dianggapnya kalau kita udah punya pengetahuan, udah punya wawasan, kalau nggak tambah diasah nanti kita juga lupa gitu. Oke, aku mau ngasih lihat videonya sebentar aja, setelah ini kita baru present ya, Pak Dokternya. Hai ladies, perkenalkan saya Mami Ara. Saya yang akan pandu kalian menuju pengetahuan dan wawasan yang semakin maju tentang perempuan. Iya, saya pertemukan ladies dengan Mother University, sebuah sekolah virtual untuk perempuan khususnya untuk ibu yang terdapat 3 tingkatan di dalamnya. Ada basic, intermediate, dan juga expert. Setiap tingkatan akan ada 4 materi untuk didiskusikan bersama dan dipandu oleh pengajar. Dan di akhir nanti akan ada ekstra kelas untuk lebih memperkaya pengetahuan ladies loh. Seru ya?
Mother University ini didirikan atas tingginya semangat belajar para perempuan dan para ibu pemburu ilmu yang terkumpul dan terhubung satu sama lain dalam sebuah komunitas bernama Motherland. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, kapanpun, dimanapun, semua bisa terjangkau tanpa batas ruang. Sampai ketemu di kelas ya, ladies. Salam dariku, Mami Ara. Nah, itu dia video singkatnya. Oke deh, kalau gitu nonton videonya udah, aku juga udah kenalin lagi Mother University-nya, dan sekarang waktunya kita sambut yang hadir hari ini yang jauh-jauh dari Surabaya nih ceritanya. Halo Pak Dokter. Halo Mami Ara, selamat siang. Pak Dokter. Dari Surabaya apa nih Pak Dok? Jauh Iya, ya? dari Surabaya, Mami Ara ya. Iya baik, Pak Dokter. Terima kasih banyak sudah mau hadir sore hari ini. Izin perkenalan Pak Dokter, kami dari komunitas Motherland nih, 35.400 kurang lebih membernya, dan itu ibu-ibu semua. Karena memang judulnya juga Motherland. Nah, kita senang banget karena kita sedang berkolaborasi sama Morula IVF. Jadi teman-teman dari Morula ini bawa nih para ekspertisnya untuk bisa sharing sama kita semua di sini, yang notabene kita perempuan, ibu-ibu yang haus informasi untuk bisa tahu lebih lanjut lagi tentang program-program kehamilan atau program-program lainnya yang ada di IVF gitu. Pak Dokter, kenalan dulu deh, mangga. Ya, perkenalkan nama saya Iwan Limanjaya. Saya lulus S1 dokter umumnya di Atmajaya Jakarta ya. Kemudian ambil sekolah spesialis akupuntur mediknya di Universitas Indonesia di Jakarta, UI ya. Kemudian saat ini praktek di 3 tempat, salah satunya di Morula Lounge di RSIA Surat Tegalsari di Surabaya. Kemarin datang dari teman-teman di Morula IVF Pontianak, sekarang di Surabaya. Nah, udah yakin kan kalau Morula ini ada di berbagai belahan Indonesia. Jadi kalau misalkan yang di Jakarta, iya katanya kalau di Jakarta kan ada di Jakarta, kita di luar Jakarta gimana tuh? Ini salah satunya yang ada di Surabaya loh, gitu. Pak Dokter, ini boleh aku tanya-tanya dulu nggak nih, sebelum kayaknya Pak Dokter nyiapin screen ya, tapi yang bikin kepo banget ini, waktu kemarin juga aku cerita sama teman-teman yang lain, besok kita kedatangan dokter akupuntur loh gitu, dari teman-teman Morula gitu. Terus pertanyaan besarnya adalah, kaitannya apa Pak Dokter akupuntur dengan program kehamilan gitu? Kaitannya ya, sebenarnya itu kaitannya kompleks sih. Penjelasannya nanti bisa di slide PowerPoint-nya. Oh, oke deh kalau gitu. Tapi mungkin intinya lebih ke ini mempersiapkan organ-organ reproduksi baik yang pria maupun wanitanya untuk bisa menjalankan program hamil dengan lebih optimal seperti itu. Oke deh, jadi bisa mendukung ya program kehamilannya ya. Iya. Oke, mangga deh Pak Dokter, bisa dimulai. Berarti saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya, ini slide-nya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mami Ara dari Motherland ya, dan juga kepada pihak Morula IVF Indonesia atas kesempatannya di siang hari ini. Saya akan menyampaikan materi berjudul Terapi Akupuntur Medik dalam Mempersiapkan Program Kehamilan. Sebelumnya aku tahu dulu apa itu akupuntur medik. Mungkin nggak pernah dengar ya. Yang sering dengar mungkin akupuntur biasa. Jadi akupuntur medik itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada metode terapeutik dengan penusukan jarum halus ataupun menggunakan alat teknologi terkini untuk merangsang titik akupuntur berdasarkan pengetahuan terkini tentang anatomi, fisiologi, dan patologi, serta prinsip kedokteran berbasis bukti klinis.
Kemudian mana bentuk terapi akupuntur medik itu bentuknya paling utama ya yang jarum ya, jadi menggunakan akupuntur manual namanya atau dengan jarum saja. Kemudian yang kedua elektroakupuntur, nanti ada gambarnya ya. Yang ketiga laser akupuntur, yang keempat akupuntur tanam benang, yang kelima farmakopunktur, yang keenam akupuntur termal. Jadi ini adalah gambarnya. Yang di kiri atas ini adalah akupuntur manual dengan jarum biasa saja. Mungkin sudah banyak yang tahu ya akupuntur itu bentuknya seperti ini, ditusukkan di bagian-bagian titik akupuntur di tubuh. Yang atas ini, atas tengah ini adalah elektroakupuntur. Jadi setelah ditusukkan jarum ini akan dihubungkan ke kabel-kabel elektroda positif negatif dan akan diberikan aliran listrik untuk merangsang titik akupuntur tersebut dengan lebih optimal. Jadi lebih optimal dibandingkan dengan jarum biasa ini. Kemudian yang kanan atas ini adalah laser akupunktur. Ini sebenarnya adalah teknologi terbaru ya. Jadi kita bisa merangsang titik akupuntur itu tanpa dilakukan penusukan jarum sama sekali. Jadi bagi yang takut jarum atau ada kontraindikasi, artinya tidak ada kondisi yang tidak boleh dilakukan penusukan jarum itu, kita tetap bisa melakukan terapi pada titik akupuntur dengan laser ini. Selain itu juga ada, selain laser juga ada ultrasound dan lain sebagainya ya. Kemudian yang di kiri bawah ini adalah akupuntur tanam benang, di mana kita akan menanamkan benang halus ini ke dalam titik akupuntur, dan benang itu akan ditinggal di dalam tubuh selama bisa mencapai 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, selama benang itu ditinggal di dalam tubuh itu, maka akan memberikan efek akupuntur selama terus-menerus 24 jam kali 7 selama 2 bulan itu ya. Kelebihannya itu. Kemudian yang di bawah ini adalah farmakopunktur, artinya kita menggunakan cairan atau substansi atau kadang NaCl biasa atau kadang ada obatnya dengan jumlah yang sedikit untuk ditusukkan pada titik akupuntur untuk memberikan efek tertentu. Kemudian di kanan bawah ini adalah akupuntur termal, mungkin yang sering dilihat yang kayak cerutu itu ya, kayak rokok itu, tapi ada juga tekniknya yang masangnya seperti ini, dan ini tidak terlalu bisa dipakai di settingan klinik atau rumah sakit karena akan memicu smoke detektornya ini. Penyakit apa saja yang dapat ditangani dengan akupuntur medik? Paling utama yang paling sering mungkin para ibu-ibu ini pernah dengar adalah kasus nyeri ya. Kasus nyeri banyak kita bisa bantu dari bidang akupuntur medik ini. Tetapi dalam hal ini yang mungkin bermakna di sini adalah nyeri haid ini ya, nyeri menstruasi. Ini bisa dibantu dengan akupuntur. Kemudian kasus non nyeri apa saja? Ada beberapa juga. Jadi nggak cuma kasus nyeri, kasus yang non nyeri juga bisa. Salah satunya kelumpuhan pasca stroke, gangguan hormonal, menopause, mens tidak teratur. Yang nomor 3 ini ya, infertilitas pria maupun wanita yang menjadi topik bahasan kita pada siang hari ini. Kemudian sulit tidur, stres, cemas, dan depresi. Bisa juga kayak sakit mah, terus konstipasi, susah BAB, itu juga bisa dibantu. Yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, estetika ya, mungkin seperti kerutan wajah, mungkin berat badan, lingkar perut, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa penyebab dari infertilitas pada wanita. Ini kita masuk bahasan ininya ya, infertilitasnya ya. Ada banyak sih penyebabnya, tetapi yang paling sering, yang paling umum, yang saya temukan itu adalah ketidakseimbangan hormon, yang mana ini akan menyebabkan kondisi namanya polycystic ovary atau singkatannya PCO ya. Kalau sudah menjadi sindrom maka disebut PCOS, polycystic ovarian syndrome. Jadi ini adalah kondisi di mana folikel-folikel di ovarium ini pematangannya tidak sempurna, tetapi ada banyak jumlahnya. Jadi ada banyak folikelnya. Yang normal tuh 1, 2, atau 3 yang matang, tetapi pada kondisi PCO itu tidak ada yang matang sempurna, tetapi akhirnya calonnya banyak ini. Kita bilang kista ya. Sebenarnya sih istinya folikel-folikel itu banyak seperti itu. Nah, ini adalah suatu akibat dari ketidakseimbangan hormon yang mana akan menyebabkan infertilitas karena nanti tidak ada folikel matang yang sempurna, ini yang bagus ini ya. Kemudian ada juga suatu keadaan namanya inflamasi atau peradangan, terutama di rahim ya ini ya, di dalam kasus endometriosis. Jadi ada suatu bagian dalam rahim ini yang mungkin mengalami peradangan setiap kali pasien itu mengalami menstruasi. Makanya kalau ada pasien, ada wanita yang kadang mensnya sakit tapi biasa. Tapi ada juga wanita yang mensnya sakit banget sampai kalau misalnya waktu kuliah dulu harus izin pulang, harus minum obat, nggak tertahankan. Itu kemungkinan kalau dicek mungkin ada endometriosisnya. Ini adalah dipengaruhi oleh hormonal juga. Selain itu juga karena adanya peradangan yang tiap bulan terjadi itu ya.
Ini juga bisa bikin ketidaksuburan ya, infertilitas pada wanita. Selain itu juga kondisi psikis yang mengalami stres atau depresi ini juga berpengaruh karena psikis ini sendiri sangat dipengaruhi oleh hormon namanya serotonin yang mana itu berperan dalam mood juga. Dan serotonin ini berpengaruh ke banyak hal ya, salah satunya ke kesuburan juga, ke infertilitas juga. Jadi memang para ibu-ibu bila berencana untuk program hamil ya seharusnya itu happy gitu. Seharusnya itu gembira, tidak dipenuhi dengan masalah seperti ini. Misalnya banyak pikiran ya, mungkin pekerjaan atau hubungan dengan suami, hubungan dengan mertua mungkin dan lain sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan tidak suburan ya, terutama ditandai mungkin kalau yang pernah dengar kalau lagi perempuan lagi stres, match-nya jadi nggak teratur, itu salah satu contohnya ya. Nah, cara kerja akupuntur pada program IVF atau pada program hamil ya, itu salah satunya ini meningkatkan fungsi ovarium. Jadi yang tadi di mana hormonnya tidak teratur sehingga menyebabkan polycystic ovarian syndrome, maka dengan diakupuntur hormonnya akan menjadi stabil lagi dan seimbang lagi. Hormon itu ada beberapa ya, ada estrogen, progesteron, ada hormon FSH, LH itu nanti akan dikembalikan ke kadar-kadar yang optimal seperti semula dibantu dengan akupuntur. Tentu dengan terapi dari dokter obstinnya juga, jadi tetap harus konsul ke dokter obstin juga ya. Maka dengan demikian ovarium akan menghasilkan sel telur yang berkualitas bagus. Yang mana pada program bayi tabung itu akan sangat mempengaruhi dari keberhasilan program bayi tabungnya atau program IVF-nya. Kemudian yang kedua ini menunjang implantasi embrio. Ini jadi selain kita menurunkan kejadian endometriosisnya tadi, juga ketika dilakukan embrio transfer. Embrio transfer itu adalah salah satu tahap dalam program bayi tabung yang mana nanti ditanamkan sel telur yang sudah dibuah itu ke dalam rahim ini. Nah, dalam rahim ini maka dipertimbangkan ketebalan dinding rahimnya bagaimana. Dan jika dengan akupuntur, maka ketebalan dinding rahimnya bisa lebih tebal, karena akupuntur itu juga meningkatkan aliran darah, yang mana akan meningkatkan nutrisi di rahim tersebut. Sehingga akan meningkatkan keberhasilan penempelan embrio tersebut saat embrio transfer. Selain itu juga ketika dilakukan embrio transfer dan tindakan-tindakan lainnya, mungkin ada rasa yang nyeri atau bagaimana ya, itu bisa dikurangi dengan akupuntur, karena akupuntur memang terkenal untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi si ibu yang melakukan program IVF ini juga rasa nyerinya juga bisa dikurangi, serta dengan demikian maka ada yang namanya happy ini ya, wajah senyum ini. Kemudian kapan dilakukan akupuntur? Jadi akupuntur dilakukan dalam hal ini sebelum memulai program IVF, terutama sekitar 70 harian, 75 hari sebelum dilakukan proses stimulasi IVF yang pertama, itu harus sudah mulai diakupuntur. Kemudian saat menjalani program IVF, jadi ketika sedang dilakukan stimulasi untuk IVF-nya, itu juga diakupuntur. Kemudian pasca menjalani program IVF, setelah embrionya ditanam di rahim, dari pihak opsinya lagi menunggu ya perkembangannya, maka itu tetap dilakukan akupuntur juga. Berapa lama terapi akupuntur ini? Jadi umumnya terapinya berlangsung selama 30 menit untuk sekali terapi, dan umumnya dilakukan dengan frekuensi seminggu 2 kali. Selama 12 kali terapi, tetapi ini pada kasus biasa. Pada kasus untuk program bayi tabung atau program hamil, itu dilakukannya tadi 70 hari sebelum dilakukan proses stimulasi IVF yang pertama. Apakah ada efek samping akupuntur? Jadi akupuntur ini tidak menggunakan obat-obatan sama sekali, tetapi dia menggunakan yang namanya perangsangan mekanis. Jadi tidak ada efek samping obat, tetapi ada efek samping mekanis. Efek samping mekanis misalnya seperti ketika jarum itu ditusuk, terasa sedikit nyeri kayak digigit semut gitu, atau bisa juga nggak kerasa sama sekali, tapi kerasanya seperti kayak nyetrum sedikit gitu juga bisa. Ada juga pasiennya nggak kerasa nyetrum, nggak kerasa nyeri, nggak kerasa apa-apa, tapi tiba-tiba waktu menunggu 30 menit itu tangannya yang dilakukan penusukan itu terasa agak berat seperti itu. Itu memang efek samping mekanis dari jarum akupuntur. Tetapi kita tidak ada efek samping obat-obatan sama sekali. Jadi kita kelebihannya adalah jika pada ibu hamil yang trimester pertama, di mana itu tidak bisa dilakukan, mungkin obat-obatan kalau misalnya ya terjadi sesuatu, misalnya ada sakit migrain pada saat
trimester pertama atau nyeri punggung belakang ya saat hamil, itu kalau pakai obat-obatan maka pilihan obatnya akan terbatas. Nah, dengan akupuntur kita bisa bantu untuk mengurangi nyeri atau mengurangi migrain tanpa obat tersebut ya. Kemudian ini kesimpulannya, jadi akupuntur itu berperan sebagai penunjang program hamil atau program bayi tabung atau IVF, dan akupuntur aman bila dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten, dan efek sampingnya minimal dengan tidak menggunakan obat-obatan. Sekian mungkin paparan materi dari saya. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Saya kembalikan ke Mami Ara. Oke deh, lengkap banget ya. Sampai dikasih tahu juga loh resikonya apa, kemungkinan yang akan terjadi gitu selama proses si akupuntur itu sendiri. Nah, tadi dok banyak tuh di kolom komen katanya saya belum pernah coba nih, termasuk sama. Aku juga balas komen saya juga sama karena takut. Aku jarum. Iya, ya. Ternyata udah ada metode yang justru tanpa jarum ya dok ya. Ada ya. Tapi itu memang kalau misalkan seperti yang kayak saya memang alasannya karena takut jarum aja itu tetap bisa dipakai ya Pak Dok? Sebenarnya kalau takut jarum, kalau anak kecil maka saya akan memilih untuk menggunakan laser karena anak kecil nanti akan terjadi traumatis ya di kejiwaannya. Tetapi kalau orang dewasa dengan sedikit pengertian dan juga mungkin kita lakukan coba ya. Kalau saya pasien baru pertama kali di akupuntur, saya selalu bilangnya yuk kenalan dulu sama jarum. Jadi jarum itu saya pakai jarum yang paling tipis, saya tusukkan di titik akupuntur yang paling nggak sakit. Jadi setelah tahu sensasinya seperti ini, biasanya pasien tuh mulai, oh cuma gini aja sih. Jadi sebenarnya itu nggak sesakit diambil darah. Kalau mungkin Mami Ara tahu kalau diambil darah itu seperti apa rasanya, Ya. ini mungkin sepertiga atau seperempat lebih kecil dari rasa sakitnya diambil darah. Kayak cuma digigit semut merah gitu aja sih. Oh iya ya, tapi gitu dok. Iya, tapi semut merahnya sekampung katanya. Kayak semut merahnya sendirian kalau nggak bawa teman-temannya, kakaknya, adanya enggak. Jadi kadang sih nggak kerasa sakit kok. Ada bagian titik akupuntur tertentu tuh yang nggak kerasa sama sekali. Tapi memang ada titik-titik tertentu yang terasa, itu pasti. Seperti itu. Karena tadi sebenarnya saya juga pernah ada sih, ini pengalaman saya sendiri. Saya justru dianjurkan untuk ikutan akupuntur ini karena tadi saya termasuk tuh dok yang kalau lagi mens itu sakitnya alhamdulillah kadang saya sampai opnam. Itu sudah nggak wajar banget kan. Hari ini juga sebenarnya saya juga lagi mens dan sakitnya itu udah dimulai dari 10 hari yang lalu dan saya bisa sampai demam. Yang ini pakai minum obat ini Mami Ara sekarang? Saya paling nahan aja. Kalau misalnya udah demamnya sampai kayak 2 hari yang lalu saya bener-bener KO ya saya ambil paracetamol. Oke. Tapi luar biasa nahannya ya, soalnya masih bisa live ini, masih senyum-senyum. Kemarin waktu pas dibilang ini yang akan hadir dokter akupuntur gitu, mendadak sehat dok. Gitu. Jadi judulnya ini bukan mau nge-live bareng yang lain, saya yang mau konsultasi sendiri. Enggak ya, enggak. Jadi ini pertanyaan juga banyak nih dok dari yang tanya-tanya di kolom chat. Salah satunya adalah seberapa tingkat keberhasilannya si metode pakai akupuntur ini dengan kaitannya kesuburan tadi dok. Apakah ini jadi 2 nih pertanyaannya. Apakah si metode ini bisa meningkatkan kesuburan atau mengembalikan kesuburan gitu dok? Saya coba jawab ya. Jadi apakah akupuntur ini bisa meningkatkan kesuburan atau mengembalikan gitu ya ceritanya? Jadi yang saya tahu sih meningkatkan ya, meningkatkan kesuburan. Jadi yang awalnya mungkin nggak terlalu bisa ya, agak mungkin fertilitasnya agak kurang pun bisa dibantu jadi meningkat seperti itu. Tetapi dalam hal infertilitas ini sebenarnya banyak ya faktornya ya. Ini tadi di slide saya itu sangat sederhana sekali. Masalah-masalah yang dialami mungkin yang saya ambil yang sering, tapi ada beberapa, misalnya mioma kan juga saya nggak sebut di slide. Mioma itu akupuntur tidak terlalu bisa bantu ya, karena itu adalah suatu kelainan struktur. Akupuntur itu tidak terlalu bisa bermanfaat di kelainan struktur. Jadi misalnya miom nih, terus di akupuntur, terus miomnya mengecil, itu masih belum bisa. Sejauh ini cara penelitian masih belum bisa. Tetapi akupuntur perannya di fungsi. Fungsi itu contohnya hormon, kemudian tadi mungkin psikis ya. Kalau yang masalah-masalah hormon itu kita berperan sekali, kayak
masalah-masalah yang disebabkan oleh hormon itu contohnya PCO tadi, kemudian endometriosis itu ya, itu berperan. Mungkin kalau yang kondisi lain yang struktur juga namanya polip juga itu, atau yang sering itu apa tubanya nggak paten, jadi tuba yang ke kanan ke kiri gambar itu mungkin tersumbat atau dua-duanya tersumbat sehingga telurnya nggak ada yang keluar sama sekali, itu berarti otomatis wanita itu tidak subur ya. Itu tentu harus dilakukan pembedahan dan lain sebagainya. Mungkin teknik-teknik dari dokter obstetrisnya tuh. Oke, begitu. Nah, kalau ada nggak dok kriteria khusus atau mungkin yang memang indikasi khusus pasangan yang memang mereka mau program hamil kemudian ini pakai akupuntur nih gitu loh dok. Mungkin secara fisik atau apa, atau mungkin adakah penyakit yang membolehkan atau justru ini cocok ini untuk akupuntur atau bagaimana dok? Ya, baik. Jadi pada umumnya sih yang itu penyakit PCOS itu kalau saran saya sih di akupuntur sambil ditangani dengan dokter obstetrisnya. Jadi obat juga diberikan oleh dokter obstetris, mungkin hormonal ya. Kemudian akupuntur juga mensupport seperti itu. Oke. Nah, dok, ini ada yang nanya dari tadi mana ya, yang bagus banget sih pertanyaannya buatku. Oke nih, dari Kika Icai katanya, dok, maksimal wanita usia berapa yang bisa melakukan akupuntur medis untuk program hamil? Apakah ada pengecualian buat wanita yang bisa melakukan metode ini? Misalkan, apakah karena anak pertamanya lahirnya sesar gitu, terus akhirnya pengecualian nggak bisa nih akupuntur gitu dok. Baik, jadi untuk itu kalau yang habis melahirkan sesar itu tentu tidak menjadi masalah karena melahirkan sesar itu salah satu metode untuk melahirkannya. Sedangkan kita bicara mengenai pembuahannya itu berbeda karena sesar pun juga setelah itu dijahit, kemudian biasanya sih sama dokter opsinya nggak boleh hamil dulu sampai 1 tahun atau 2 tahun gitu, saya juga lupa, untuk menjaga biar jahitannya nggak lepas lagi. Itu biasanya sudah aman sih seperti itu. Nah, untuk kondisi-kondisi tadi gimana pertanyaannya, Mami Ara? Sorry, yang pertama. Yang kondisi yang pengecualian wanita ya. Ya tentu ini maksudnya usianya ya, usia berapa? Usia juga pengaruh atau ada kondisi pengecualian yang lain begitu. Ya kalau usia sebenarnya kita perlu periksa dulu laboratorium ya, yang namanya AMH itu, anti Mullerian hormone itu. Dari situ kita baru bisa menilai, oh ini kayaknya susah ini, atau oh ini masih ada harapan. Itu kalau ini pasien saya lagi ada ini di rumah sakit lain ya, bukan di Morula. Itu dia akupuntur ke saya untuk program bayi tabung, dan dia tuh usia 43 tahun. 43 tahun, tapi AMH-nya tuh masih relatif bagus. Masih reasonable lah. Untuk usia segitu tuh termasuk tinggi, 1,7 gitu. Jadi itu masih bisa kita lanjut program hamil, tapi dia dengan bayi tabung, karena dia mengingat usianya segitu juga tahu kalau misalnya mau alami juga mungkin sedikit ya keberhasilan. Jadi dia bayi tabung, dibantu dengan akupuntur, suaminya juga di akupuntur juga. Waktu itu ada masalah juga di kualitas spermanya seperti itu. Nah, tapi ada juga pasien yang usia 37 tahun itu ternyata di tes laboratorium AMH-nya itu 0,1 gitu. Padahal masih 37 tahun dibandingkan dengan 43 tahun. Jadi tidak ada cut off point yang maksudnya bisa digeneralisasi ya, karena tiap orang berbeda-beda. Yang ini 37 tahun tapi AMH-nya 0,1. AMH itu bicara soal ovarian reserve, kayak apa ya? Kayak cadangan sel telur sisanya yang ada di tubuh dia itu sisa kurang lebih masih bisa nggak gitu. Itu ngeceknya pakai AMH itu tadi. Tapi sebenarnya secara teori sampai sebelum wanita tuh menopause sebenarnya masih bisa hamil. Ini teori ya. Jadi kalau pernah dengar perempuan umur 47 tahun hamil ya itu masih bisa karena masih belum menopause seperti itu. Selama ovarian reserve-nya masih ada kayak gitu. Mungkin gitu Mami Ara. Oke, nah tapi harus diingat nih, balik lagi, ini udah disampaikan berkali-kali sama teman-teman dari Morula.
Kalau yang lagi program hamil itu kejar-kejarannya sama waktu. Jadi kalau bisa sekarang aja gitu. Jangan ditanya sampai batas usia maksimal kapan, bagaimana. Lebih awal lebih bagus. Tinggal didatangin klinik Morulanya yang mana. Nah, kalau mau ke Morula yang IVF, kemudian mau tanya-tanya yang seputar akupunturnya bisa sama Pak Dokter Iwan. Gitu. Pak Dok, ini ada lagi yang tanya. Dari Wanda katanya, kalau punya sakit bawaan, apa boleh akupuntur? Tapi ini nggak disebutin sih Pak Dok, spesifik penyakit bawaannya itu apa? Sakit bawaan itu biasanya yang diturunkan mungkin ya. Mungkin yang diturunkan seringkali ya kolesterol, gula darah seperti itu ya maksudnya. Gula darah, kolesterol, atau sakit bawaan itu maksudnya kayak yang diturunkan seperti resiko kanker rahim gitu mungkin. Mungkin bisa diperjelas di... Oke, boleh. Jadi tadi yang tanya Wanda diperjelas ya sakit bawaannya apa gitu. Tapi tadi Pak Dokter kaitannya sama diabetes. Ini sebelum live ini udah ada yang nitip pertanyaan itu sama aku. Mami kalau yang diabetes boleh memang akupuntur? Jadi diabetes, diakupuntur untuk diabetesnya atau diakupuntur untuk program hamil nih? Orang yang mau program hamil, kemudian dia ada diabetes, nah tapi mau ikut akupuntur itu dibolehin nggak? Boleh, selama gula darahnya terkontrol ya. Sebenarnya sih idealnya di bawah 200 terkontrol tuh maka aman untuk dilakukan akupuntur. Tetapi bila di atas 200, misalnya 300 gitu ya, itu kita masih bisa lakukan akupuntur, terutama di tenaga ahli yang kompeten ya, mungkin seperti dokter spesialis akupuntur medik. Bisa juga kita pertimbangan risk dan benefitnya, maka kita bisa pilih opsi yang laser akupuntur, sehingga tidak melakukan penusukan sama sekali. Seperti itu. Oke, jadi ini kalau yang laser akupuntur, dia akupuntur tapi rasa tidak ada akupuntur ya. Padahal akupuntur itu memang kan pakai jarum, tapi ini akupuntur nggak pakai jarum gitu. Iya, itu makanya. Luar biasa banget nih teknologi nih, ilmu kedokteran. Tadi juga di komen juga banyak yang bilang udah tambah maju, tambah luar biasa banget. Nah, sekarang juga tadi juga Pak Dokter udah ingetin kalau mau akupuntur harus sama yang memang di bidangnya ya Pak Dokter ya. Jangan sampai ya takutnya tadi ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena memang sekarang sudah ada sekolahnya sendiri lah tentang akupuntur ini seperti Pak Dokter, jadi ada spesialisasinya sendiri gitu, secara medis. Makanya dibilang akupuntur medis. Nah, ini lagi tanya Pak Dokter, kalau ibu hamil boleh akupuntur? Ibu hamil boleh akupuntur, trimester berapapun boleh. Justru malah kadang ada yang mengandalkan akupuntur karena di trimester awal-awal tidak terlalu banyak pilihan obatnya ya, misalnya sakit mah. Kalau mau pakai lansoprazol, mungkin obat yang sering digunakan ya, resikonya apa. Kemudian kalau pakai sirup-sirup ya antasida. Kalau menurut penelitian malah sirup-sirup antasida itu, tapi ini penelitian ya, jangan terlalu diambil di hati ya kalau yang sudah melakukan. Itu kalau diminum di trimester awal ya, 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, sakit mah, minum antasida, sirup-sirup itu, katanya bisa berisiko anaknya autis nanti gitu. Tapi kita banyak berdoa aja selama hamil itu ya. Kalau mau sakit mah ya coba tanya dokter opsinya, minumnya obatnya apa, jangan beli obat-obat warung gitu ya. Kalau akupuntur sih kita nggak pakai obat sama sekali gitu. Dokter, menarik banget tadi dibilang ada penelitian kalau yang hamil minum antasida resiko besar memiliki anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas autis gitu ya Pak Dok? Bukan resiko besar, jadi itu sebuah penelitian saja. Oh, penelitian aja, oke. Penelitian di suatu negara di barat ya, tetapi penelitian itu kita bisa nilai, kita bisa tangkap atau kita bisa nggak tangkap. Kalau nggak percaya, lakukan penelitian sendiri. Tapi kalau nggak ada kemampuan untuk melakukan penelitian sendiri, kita terpaksa harus berpacu pada penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Oke, tadi karena kebetulan anak saya yang pertama ASD Dok. Saya punya anak 3, yang besar ASD, yang nomor 2 disabilitas intelektual. Jadi memang ada 2 anak saya berkebutuhan khusus. Tapi sampai sekarang sih memang autis itu kan belum diketahui secara spesifik penyebabnya apa. Tapi kalau ditanya kira-kira apa ya banyak banget emang kalau dikira-kira gitu. Iya, benar. Ada lagi nih, ya ampun banyak banget ya, saya sampai bingung.
bener ini ada yang bilang nggak berani aku puntur takut soalnya jarum sama aku juga tapi tadi ada aku puntur rasa nggak aku puntur aman. Oh tadi yang tanya penyakit bawaan itu katanya seperti hipertensi, asma, diabetes mah tadi udah dijawab ya. Kalau hipertensi sama asma gimana dok? Hipertensi bisa kita akupuntur, malah justru ada titik akupuntur yang bisa membantu menurunkan hipertensinya ya. Kemudian kalau asma sih kita juga bisa bantu. Kalau asma titiknya di daerah punggung sini. Itu hasilnya bagus juga. Itu pengaruhnya ke interval kekambuhannya, jadi lebih jarang kambuh seperti itu. Tapi tentu akupuntur untuk program hamilnya sih tetap bisa dilakukan tanpa terganggu ya. Tuh. Oke. Tuh, tetap bisa ya. Jadi karena tadi memang minim resiko banget akupuntur, jadi boleh jadi salah satu alternatif metode buat yang lagi ikhtiar untuk mempersehat diri lah gitu. Apalagi kalau misalkan memang lagi dalam program merencanakan kehamilan ini. Nah, sampai nih ada yang juga tanya nih, Moikun, bisa ngilangin rasa sakit pasca sesar nggak dok? Gitu, karena memang ini yang kita tahu ya kalau ibu-ibu melahirkan secara sesar itu katanya long term gitu dok, sakitnya, traumanya pasca sesar itu ada yang sampai sulit bungkuk, kemudian nyeri perut di beberapa waktu begitu dok. Itu bisa nggak ya dok ya dibantu sama akupuntur? Ya, untuk segala macam ya kasus nyeri, karena akupuntur ini sifatnya dia bisa mengurangi peradangan dan bisa memodulasi saraf yang di saraf punggung untuk mencegah biar nggak nyeri. Itu kita bisa bantu. Untuk kasus nyeri, mau nyeri kanker, mau nyeri pasca sesar, mau nyeri, itu kita bisa bantu. Nah, pada kasus-kasus nyeri yang lebih kompleks, tentu penyebab nyerinya harus diatasi. Misalnya kayak osteoartritis, nyeri lutut di kaki, itu kalau osteoartritisnya masih ada terus, ya selama nyerinya kan berkurang, tapi osteoartritisnya ada lagi, ya kambuh lagi. Nah, dalam hal kasus nyeri habis pasca operasi sesar, biasanya itu berlangsung 3 minggu ya, benar nggak ya? Biasanya berlangsung sekitar 3 minggu, minggu keempat biasanya sudah mulai nggak terlalu sakit. Itu ya selama 3 minggu itu kalau mau diakupuntur bisa silakan, tetapi dari dokter opsinya biasanya juga kasih anti nyeri. Anti nyeri lumayan ada kuat kok dari dokter opsinya. Istri saya juga waktu itu melahirkan sesar juga ya sekitar 3 minggu, itu dikasih obat anti nyeri dari dokter opsinya cukup sih. Itu. Karena kalau ibu habis melahirkan sesar ya itu biasanya kalau harus datang ke poli akupuntur udah perut sakit ya, terus harus jalan ke perjalanan jauh misalnya, terus ngantri di polinya, udah gitu ditusuk-tusuk. Lebih sederhana sih kalau dia minum, itu anti nyeri yang diberikan itu sambil dia bisa menjaga anaknya di rumahnya seperti itu. Oke deh, itu tadi ya. Tapi memang sekarang udah banyak yang milihnya mungkin ya udah minum anti nyeri aja. Seperti yang tadi Pak Dokter bilang, mau ke dokter, ke rumah sakit lagi, harus bawa baby dan lain sebagainya. Tapi kalau kasusnya seperti yang ini udah 4 tahun kan, udah anak juga mungkin ada yang bisa jaga di rumah. Kalau memang ternyata juga jenuh juga gitu tiap sakit harus minum obat dan lain sebagainya, mungkin boleh juga jadi salah satu alternatif. Gitu. Ya benar. Pak Dokter, dari tadi kita ngomongin yang perempuan aja ya. Nah kalau yang laki-lakinya nih, kan dari akupuntur itu sendiri bisa memperbaiki kualitas sperma, begitu ya Pak Dokter ya? Iya benar. Oh oke. Nah itu jadi kalau misalkan yang program hamil, kemarin juga Dokter Objin udah ngingetin kalau mau datang promil datangnya dua-duanya ya, bareng-bareng, jangan salah satu atau mungkin yang satu ditemenin sama siapa gitu. Jadi nanti informasinya nggak sekaligus. Nah, Pak Dokter kalau misalkan ternyata mau melakukan akupuntur, apakah itu harus melalui serangkaian pemeriksaan dulu, misalkan memang direkomendasikan oleh dokter objinnya, atau memang boleh kayak kesadaran diri aja karena keinginan sendiri gitu, Pak Dok? Jadi sejauh ini sih masih bebas ya, mau di dokter opsinya konsul ke dokter spesialis akupuntur mediknya atau datang sendiri juga bebas. Maksudnya nggak mungkin kita usir juga ya kalau misalnya, oh ini nggak ada konsulnya nih, nggak boleh, balik dulu ke opsinya. Enggak sih, kita tetap terima, kita tetap lakukan terapi ya. Tetapi tentu ada poin-poin penting, misalnya pasien itu belum pernah ke dokter opsin, berarti dia datang sendiri ya. Mungkin habis dengar seminar gini terus langsung datang ke dokter akupuntur. Nah itu kita perlu tahu dulu diagnosanya. Jadi diagnosa dari dokter opsinya itu dilakukan setelah USG.
ultrasound ya. Ultrasound itu dokter akupunturnya nggak bisa. Jadi harus USG dulu di dokter Austin. Ini masalahnya apa? Apakah ini suatu PCOS ya? Atau apakah ini miom? Atau apa? Kalau enggak, dokter akupunturnya hanya meriksa fisik yang dari luar. Biasanya sih nggak ketemu ya penyebabnya ya. Kecuali dari anamnesis. Kayak tadi Mami Ara ternyata tiap bulan sakitnya banget nih. Oh mungkin endometriosis. Tetap aja kata-katanya masih mungkin endometriosis. Untuk memastikannya harus ke dokter Austin. Nah dari diagnosa dokter Austin itu kita bisa menentukan terapi sesuai dengan kebutuhannya. Itu seperti itu, Mami Ara. Oh, itu. Jadi kenapa memang kalaupun misalkan mau langsung datang nggak apa-apa juga sih. Tadi masa kata Pak Dokter, udah keluar lagi, nggak ada nih, nggak ada suratnya nih. Nggak mungkin juga. Tetap dilayani, tetap dibantu. Cuman mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalkan udah tahu nih, jadi tahu gitu mau nusukin jarumnya di mana gitu loh. Maksudnya dia lebih tepat lah ya, gitu. Pak Dokter, ada yang nanya, apakah ini yang tanyanya Wanda, apakah titik yang akan ditusuk itu bisa berbeda-beda, misalkan tapi dengan misalkan aku kayak tadi ya endometriosis, misalkan antara si A, si B gitu, apakah titiknya akan sama atau beda gitu, meskipun diagnosanya sama gitu, sakitnya sama. Ya, jadi kalau untuk diagnosanya sama, itu mungkin 85% titiknya sama ya. Tetapi ada perbedaan mungkin dari masing-masing individu yang mana nanti akan dinilai oleh dokternya. Ini ada ditambah ini, tambah itu. Tetapi 85% titiknya sama. Untuk misalnya PCOS, titiknya kurang lebih sama. Tapi misalnya dia ada kurang tidur, dia ada apa, nanti ditambah titiknya kayak gitu. Oh, tuh kurang tidur juga. Nah, tadi pas banget nih ke Alifan Mukhal sama dia bilang pengen coba akupuntur, siapa tahu nanti abis akupuntur insomnianya lenyap katanya gitu. Kayaknya Bisa. kalau insomnia di ibu-ibu mah gara-gara kebanyakan nonton drakor deh. Jadi Ya, itu kalau bisa tidurnya jam 10 ya, tapi kalau untuk orang Jakarta mungkin agak susah ya. Kalau mau program hamil, biar meningkatkan kesuburan tuh kalau bisa tidurnya jam 10. Itu pengaruhnya ke itu loh, jam tubuh ya, jam biologis, irama sirkadian itu pengaruhnya ke hormon juga. Jadi kalau lifestyle kota besar, kota Jakarta, Surabaya mulai ya, jam 10 tuh baru nyampe rumah ya, dari kerja karena macet. Terus sampai rumah, terus masih mau drakor segala macam, jam 1 baru tidur. Itu ada kemungkinan kesuburannya berkurang ya. ayo, ini kayaknya Pak Dokter lagi ngomong sama aku deh langsung. Gitu. Atau malah justru jam 10 baru keluar rumah. Nah, itu lah itu. Itu lebih repot lagi. Oke, ini saya Banjarbaru di Kalsel, dia bilang. Kayaknya aku nggak tahu ya, ada nggak ya Morula di Kalsel, tapi boleh sambil dicek deh di websitenya. Tapi kemarin Pontianak itu Kalbar ya, kalau nggak salah. Mungkin di Kalsel ada. Kemudian Pak Dokter, ini ngomong-ngomong nih, kali aja nih udah kepo banget nih yang pada pengen treatment dengan akupuntur yang kaitannya dengan kesuburan wanita ya. Itu apa titiknya di mana Pak Dokter? Di perut, di punggung, di kaki? Di mana Pak Dokter? Jadi untuk program hamil ataupun persiapan IVF, titiknya itu kalau protokol dari saya itu ada di kepala, telinga, tangan, perut, kaki. Itu kalau dari saya seperti itu. Oh, telinga juga. Ada pertimbangan, kadang nggak perlu, kadang pakai, tergantung untuk diperiksa nanti seperti itu. Oh, oke. Tuh, sampai telinga juga ya ternyata. Jadi semua titik dari ujung kepala gitu mungkin itu jadi bisa jadi target ya Pak Dokter. Nggak semua sih, di kepala ada satu yang penting titiknya, di telinga juga ada satu yang penting. Tapi kalau nggak perlu ya tidak dilakukan penusukan ya. Tapi yang di perut, tangan, kaki itu hampir semua ditusuk sih, perut, tangan, kaki. Tadi Pak Dokter ini kayaknya ada yang ketinggalan nih. Slide-nya Pak Dokter, ada yang tanya, kayaknya tadi 2-3 orang, pertanyaannya mirip. Berapa banyak kali terapi dan seberapa banyak jarum? Boleh Pak Dokter dijelasin ulang Pak Dokter, singkat aja boleh. Baik, jadi terapinya frekuensinya seminggu 2 kali, minimal ya, jangan seminggu sekali.
seminggu 2 kali, misalnya Senin, Kamis, atau Selasa, Jumat, atau Rabu, Sabtu, seperti itu ya. Kemudian dilakukannya itu kalau mau program bayi tabung, itu sekitar 70 hari sebelum dimulai program bayi tabungnya, yang ditandai dengan proses stimulasi dari dokter opsinya. Stimulasi itu menggunakan suntikan hormon, setiap hari disuntik. Jadi setiap hari disuruh datang selama mungkin 10 atau 15 hari berturut-turut, tergantung obatnya. Jadi sebelum itu dimulai, 70 hari sebelumnya, itu harus sudah mulai dilakukan akupuntur. Bila nggak sampai 70 hari, mungkin baru 2 minggu, di akupuntur terus langsung stimulasi, saya mungkin bisa bilang nggak ada efeknya ya akupunturnya. Tuh. Kemudian berapa kalinya ya itu dihitung aja. 70 hari, kalau seminggu 2 kali, itu berapa lama gitu. Mungkin 2 bulan ya, 2 bulan lebih kali. 2 bulan lebih sedikit. Gitu. Jadi memang balik lagi ya, kalau memang lagi program kehamilan dibutuhkan komitmen dan konsisten lah gitu pokoknya. Karena tadi rangkaiannya juga ternyata nggak sedikit, rangkaiannya juga ternyata pasti melelahkan, dan itu dibutuhkan yang memang punya tekad yang kuat untuk ngejalanin itu semua gitu. Nih Pak Dokter malah ada yang ngelucu, dia katanya pengen di akupuntur di kepala biar lupa biar lupa sama drakor. Oh. Kalau untuk itu ada topik bahasanya sih, itu ada penelitiannya ya, namanya mengurangi kecanduan gadget atau kecanduan internet itu ada titiknya, ada penelitiannya juga. Ada titiknya di telinga, itu ya. Beneran Pak Dokter ini. Itu sebenarnya penelitiannya di anak-anak ya, anak-anak yang kecanduan gadget di usia dini, lihat-lihat video-video platform video ya. Kemudian itu apa yang misalnya pakai gadget, apa-apa harus gadget, itu penelitian sih dibantu dengan akupuntur di telinga, titiknya tuh jarumnya tuh kecil ya dan ditempel, yang dibawa terus selama seminggu jarumnya gitu. Itu mengurangi ketergantungan adiksi gadget atau adiksi internet. Tapi kalau pada orang dewasa mungkin penelitiannya belum ada ya kayak gitu. Pada Wah ini langsung tuh di kolom komen, wah keren nih baru tahu katanya. Itu bener buat anak-anak loh. Jadi sekarang kalau udah pusing-pusing ya anak-anak, karena sebenarnya sih anak tahu gadget karena memang dikenalin ya. Kalau misalkan punya anak nih belum tahu, jangan sampai dulu deh dikenalin deh. Karena itu memang dari yang udah ada tuh faktor negatifnya lebih banyak daripada positifnya gitu. Nah kalau misalkan udah bingung-bingung nih ngatasinnya udah kayak gimana, boleh tuh yang di Surabaya berarti bisa ke Pak Dokter Iwan, minta dikasih treatment akupuntur ke anaknya. Jadi tadi seminggu ya Pak Dokternya ditaruh di telinga ya? Ya, jadi jarumnya itu kayak plester gitu, ditempel di telinga sini, ada 5 titik di telinganya. Yang mana itu dipakai terus, dipakai mandi nggak apa-apa, keramas nggak apa-apa. Nanti 1 minggu sekali kita ganti lagi gitu kayak gitu. Oh, kalau anak yang lasak gimana? Oh, si lasak itu banyak bergerak gitu. Itu nggak akan gampang copot kah atau gimana Pak Dokter? Gampang copot sih enggak, karena dia ada lemnya, kayak plester, kayak mungkin kayak Hansaplast gitu ya, atau kayak koyok-koyok yang biasa ditempel tuh loh. Lumayan nempel kok dia kayak gitu. Oh, nah ini ada yang tanya, memang nanti yang akan sensasinya yang dirasain si anak apa? Apakah dia jadi bosen, akhirnya dia nggak mau nonton lagi, nggak mau mainan gadget lagi, atau anak itu jadi apa memang dialihkan, apa dibikin fokusnya lebih terasa atau gimana Pak Dokter? Jadi ini saya lihatnya dari sebuah penelitian ya. Di penelitian itu dilakukan penilaian. Penilaiannya itu seberapa banyak anak itu harus melihat gadget itu sehari misalnya, atau berapa jam. Jadi penilaiannya dari situ sih. Tapi berupa apa, ketergantungannya lepas itu tidak dibilang di penelitian itu. Jadi dia cuma bilang biasanya butuh sekian jam sehari, sekarang jadi berkurang jamnya. Misalnya dari 8 jam sehari jadi 5 jam sehari, lama-lama jadi 3 jam sehari. Seperti itu penilaiannya sih hanya seperti itu. Tapi berupa apa ya lepasnya, nah, itu tidak dijelaskan di situ. Seperti itu. Ini udah di sela-sela last minute nih. Kayaknya harusnya nih kalau sesinya Pak Dokter minta waktu lagi lebih ya. Saya juga masih banyak pertanyaan ini secara pribadi. Boleh. Nanti kalau ke Surabaya, insya Allah nanti tak mampir Pak Dokter, karena kayaknya member-member Motherland ini pengen halal bihalal nih di bulan depan, katakan habis suasana Lebaran, sekalian ketemu bareng gitu. Siapa tahu nanti kita bisa datang rame-rame di klinik Morula IVF di Surabaya gitu.
Pak Dokter, ini pertanyaan terakhir. Apa aja yang harus dipersiapkan sama pasangan yang memang mereka sedang dalam program kehamilan dan memutuskan mau akupuntur? Mungkin nggak sih Pak Dok, misalkan ada kayak potongan makan, atau misalkan tadi sebelum treatment atau selama treatment wajib nih tidurnya 8 jam atau bagaimana gitu, yang harus benar-benar pasangan persiapkan Pak Dokter. Ya, jadi yang harus dipersiapkan tentu yang tadi yang saya sudah sebutkan dari Dr. Opchin, sudah ada diagnosa, sudah ada USG, kemudian sudah ada pemeriksaan hasil lab ya. Kalau belum sih nggak apa-apa, diterapi dulu, nanti saya mintakan labnya untuk diperiksakan. Kemudian itu semua hanyalah data-data ya, tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah komitmen sih. Komitmen, karena di akupuntur seminggu 2 kali selama 2 bulan lebih itu nggak, kadang itu orang tuh kayak aduh berat nih gitu atau gimana gitu ya. Tapi biasanya ini ada satu pasangan yang di terapi saya ya di rumah sakit di Surabaya itu dia komitmen sekali karena sudah 12 tahun belum punya anak ya. Tapi dia komitmen sekali dan saya salut sih. Kalau sudah seperti itu komitmennya bagus, akupunturnya rutin. Itu biasanya hasilnya bagus kayak gitu. Ada yang mungkin kalau biasanya usianya belum kepepet ya, masih 30 tahunan atau apa gitu, dia masih istilahnya coba-coba, kalau nggak ini ya masih santai nih 30 tahun. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas biasanya sih serius dia, komitmen serius, lab-lab semua dikerjakan, semua siap kayak gitu. Terus kalau pantangan makan sih kalau dari akupuntur sih nggak terlalu ada ya, mungkin dari Opchin sama dari androlognya yang mungkin ada pantangannya. Kemudian jam tidur juga sebisa mungkin sih tidur jam 10. Tapi untuk kota besar memang agak sulit ya. Kalau untuk kota-kota kecil lebih mudah itu. Tidur jam 10. Itu pengaruh ke hormonnya seperti itu. Kemudian Iya, kalau di kota-kota besar distrasinya terlalu gede Pak Dokter. iya, pulang kerja jam 6, nyampe rumah jam 9 karena macet ya di Jakarta ya. Iya, aduh bener. Jarak antar kota udah kayak jarak antar provinsi, jadi belum apa-apa udah capek. Kerja capek, mau pulang kerja lebih capek gitu. Oke deh, aduh Pak Dokter ini katanya yang di kolom komen say thank you buat Pak Dokter, dia bilang kita panen ilmu nih hari ini, teman-teman semua nih warga Madeline excited banget. Jangan lupa ya, ini warga Madeline ikutan giveaway-nya, linknya udah ada, aku drop di kolom komen, diisi. Jangan lupa ditulis juga di situ komunitasnya Madeline, jangan komunitas yang lain. Tulis komunitas Madeline, nah nanti akan dihubungin sama teman-teman Morula IVF-nya begitu. Oke deh, Pak Dokter, thank you berat Pak Dokter. Mudah-mudahan dengan adanya teknologi yang baru ini, aku rasa kalau akupuntur udah lama, tapi mungkin teman-teman baru tahu nih bahwa ada akupuntur medik begitu, dan kemudian bisa mengatasi banyak hal yang tadi dibilang, mudah-mudahan resikonya juga minim banget, dan juga tadi kabar bagusnya bisa buat anak-anak, dan spesialnya buat yang program hamil yang mungkin pengen program hamilnya lebih lagi optimal dan maksimal dan cespong gitu langsung ya, jadi benar-benar berhasil gitu ya, boleh dicoba akupunturnya, dan boleh ketemu Pak Dokter Iwan di klinik Morula IVF di Surabaya begitu. Pak Dokter, terima kasih banyak, ini pas banget waktunya, dan teman-teman semua warga Madeline, thank you ya udah ngabuburit bareng kita di sini. Sampai ketemu lagi di Morula IVF event live yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.